Sirru fadilati dzikri. Sirrun itu rahasia. Fadilati dzikri, fadilah. Fadilah itu keutamaan, keistimewaan, kegunaan, kemanfaatan, itu namanya fadilah. Ya. In kulta, lamun mengucap sapa sira. Andai kata kamu berpikir ya, mengucap itu maksudnya berpikir. Ma balu dzikrillahi subhanahu ma'a khiffatihi 'alal lisan wa qillati ta'bi fihi sara afdalu wa anfa'u min jumlatil ibadat. Jadi pertanyaannya itu. In kulta, lamun mengucap sapa sira, andai kata kamu berkata, ma balu ma iku apa balu. Oh iya, keliru. Ma iku apa balu. Balun itu tingkah. Zikrillahi, zikir maring Allah subhanahu, maha suci Allah. Apa sih gerangan ya, apa sih yang menjadi keistimewaan? Ma balu dzikrillahi, ma iku apa balu dzikrillah. Balu itu artinya tingkah. Zikir kepada Allah subhanahu, ma khiffatihi sertani enteng, ringannya zikir, alal lisani ing atase lisan, wa qillati ta'ab, dan qillati ta'ab itu sedikitnya capek payah. Fihi ing dalam zikir, tapi soro dadi apa zikir. Jadi itu afdalu, lebih utama, wa anfa'u, dan lebih bermanfaat, min jumlatil ibadati, dari semua ibadah. Maka kasratil masyaqqati, sertani banyaknya masyaqqat, beban atau apa berat, siku fiha ing dalem ibadat. Jadi pertanyaannya, Mabalu ini seakan-akan ada semacam satu pertanyaan terkait dengan betapa banyaknya atau besarnya keutamaan atau fadilah yang ada di dalam berdoa atau zikir terutamanya yang ada di dalam zikir itu. Apa yang menyebabkan zikir begitu punya nilai keutamaan yang besar? Padahal zikir itu kan enteng, cara kasarannya. Khiffah fil lisan, tidak ada masyaqqatnya. Beda dengan ibadah, sholat, haji, puasa, itu kan masyaqqat, berat. Tapi kenapa kok terkadang Allah memberikan, Kanjeng Nabi, Allah memberikan keutamaan yang begitu besar terhadap makna zikir tadi ini. Seperti kemarin zikir apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar berapa kali? 30. 3 kali, ma'a duburi kulli sholatin, setiap ba'da sholat. Lalu ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Menjadi 100 kali ya. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, terus terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Di dalam sholat, dalam haji, keutamaannya juga banyak, tetapi kan abot, dulu ya. Apa yang menjadikan keistimewaan zikir itu kok begitu punya nilai tinggi? Nah, itu pertanyaan yang mungkin muncul ya. Pertanyaan yang mungkin muncul. Fa'lam, jawabannya ini. Fa'lam, ketahuilah, anna tahqiqa hadza la yaliku illa bi ilmil mukasyafati. Bahwa memahami terhadap hakikat dari jawaban atas pertanyaan tadi itu tidak mungkin bisa dilakukan, bisa diketahui jawabannya kecuali kita memahami tentang mukasyafah, punya ilmu mukasyafah. Mukasyaf itu
terbuka sesuatu yang tidak semua orang bisa paham. Tidak semua orang itu tahu, mukasyaf namanya. Wal qadaril ladzi yasmahu bi dzikrihi fi ilmil muamalah. Annal mu'atsiru an-nafi' huwa adz-dzikr 'ala ad-dawami ma'a khuduril qalbi ma'a Allah Ta'ala 'ala ad-dawam. Illa bi ilmil mukasyafati, kecuali kelawan ilmu mukasyafah. Wal qadaru utawi qadar itu perkiraan atau ukuran, alladzi yasmahu yang bisa ditoleransi, bidzikrihi kelawan menyebut maring alladzi fi ilmil muamalati, di dalam ilmu muamalah. Ini contoh. Untuk memberikan jawaban itu kita bisa menjelaskan sedikit tentang gambaran dari pemahaman atau pengetahuan kita tentang ilmu hubungan kita dalam hubungan kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, ilmu muamalah. Apa? Annal mu'atsiru an-nafi' huwa dzikru 'ala dawam. Bahwa mu'atsir, sesuatu yang bisa membekas, yang bermanfaat, itu adalah zikir 'ala dawam. Ma'a khuduril qalbi ma'allahi ta'ala 'ala dawam. Jadi dari semua ibadah itu sesungguhnya, ini ya, dari semua ibadah itu sesungguhnya kuncinya adalah zikir. Salat itu zikir, orang haji itu zikir, iling nak Gusti Allah, gitu ya. Orang sedekah itu juga zikir, karena kita ingat nikmati Gusti Allah. Zikir terhadap nikmat, zikir itu artinya ingat. Akhirnya yang diingat adalah Allah. Ketika kita punya sesuatu yang lalu dengan sesuatu itu kita bersedekah, berinfak, sesungguhnya kita dalam posisi keyakinan yang penuh bahwa aku iki yo sing ngekeki Gusti Allah. Dudu aku sing loman. Sing loman itu siapa? Gusti Allah. Bukan saya yang hebat. Bukan saya yang muhsin, tapi al-muhsin huwallah. Wah, itu ya. Jadi ujung dari semua ibadah itu sesungguhnya adalah zikir. Maka ketika orang bisa zikir tanpa punya ketergantungan dengan ibadah tertentu, berarti dia sudah sampai pada tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Banyak orang yang salat saja tidak zikir kok. Tidak iling nak Gusti Allah ya. Tidak zikir. Padahal salat itu pada posisi apa? Aqimis sholata li dzikri. Salat itu dilakukan untuk apa? Salat dilakukan untuk apa? Zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Apa? Aqimis sholata li dzikri. Semua ibadah itu begitu gitu ya. Lah wong nek wis tanpa ibadah, sering gak nek salat dhek kok eling Gusti Allah, berarti kan luar biasa kan gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu kebalikannya tadi itu. Wong salat saja gak eling Gusti Allah, sing diling malah liyane gitu kan. Berarti terus kapan eling Gusti Allah? Kan enggak mungkin di luar salat dia lalu ingat kepada Allah itu. Karena salat itu oleh Gusti Allah li dzikri. Makanya zikir itu punya nilai yang sangat tinggi, afdholiyah yang sangat tinggi. Annal mu'atsira an-nafi'ah wa dzikru 'ala ad-dawam ma'a khuduril qalbi ma Allah Ta'ala 'ala ad-dawam au fi aktsaril awqat wa al-muqaddamu 'ala al-ibadah. Yang diutamakan, didahulukan itu dalam ibadah. Bal bihi tasyrafu sairul ibadah. Balbihi balik bihi kelawan dzikir tasyrafu jadi mulia, menjadi punya nilai kemuliaan apa sairul ibadah. Wa huwa utai dzikir itu ghayatu samratil ibadah tadi. Ghayah ujung dari ghayah samrah itu artinya ultimate goal. Ultimate goal-nya. Goal yang paling ujung itu adalah zikir kepada Allah itu. Makanya kan dianjurkan ya, ketika kita mau makan, kita tetap Bismillahirrahmanirrahim, habis makan Alhamdulillah, ada zikir kepada Allah. Kalau orang zikir pada Allah, dia selalu ingat dalam semua aspek yang dia lakukan kepada Allah itu kan mesti ini ya, tidak ada sesuatu yang
punya ruang untuk menyakiti orang, punya ruang untuk sombong, punya ruang untuk ego, itu tidak ada. Gitu. Paham ya? Punya ruang untuk ego. Punya ruang untuk membanggakan diri, tidak ada. Kalau betul-betul zikirnya itu maksimal ya. Aku dua ilmu, siapa yang ngekei ilmu? Saya punya kekayaan, yang ngasih siapa? Gusti Allah. Terus ketika kita meyakini itu, apakah masih ada kita perasaan kita bahwa kita yang hebat? Tidak ada. Kalau masih ada perasaan itu berarti zikirnya tidak benar. Paham ya? Ilingnya orang benar. Gitu. Tapi ilingnya benar ya, nggak mungkin lah. Gitu. Kita masih ingin menyakiti orang, nggak mungkin. Karena kita yakin iki ciptaan Gusti Allah. Iki iling Gusti Allah. Kita ingin mengecilkan orang lain, menghina orang, merendahkan orang, nggak mungkin. Bahkan bukan hanya orang, sesuatu, karena semua ini ciptaannya siapa? Gusti Allah itu. Jadi kalau zikir itu benar, zikir itu pondasinya tetap keimanan, gitu lah ya, tetap apa? Keimanan. Nek zikir itu benar, maka sesungguhnya hidup itu selesai. Jadi zikir bukan dalam arti majelis zikir yang kemudian kita zikir. Ya itu baik, melatih ya. Tapi yang terpokok adalah bagaimana Anda memberikan makna, memberikan jiwa pada semua apa yang kita lakukan itu, di sana adalah Allah. Di situ itu adalah Gusti Allah. Maka yang timbul itu lalu rasa welas. Nek gerung iso nulungi sakno. Ya. Kalau kita belum bisa memberi, paling tidak kita punya rasa kasihan. Dan minimalnya tidak menyakiti kepada siapapun. Ora tegel ya apa istilahnya, ora ketekan. Nek melakukan atau mengatakan sesuatu yang menjadikan luka orang lain itu tidak tekan. Ya. Sehingga maka zikir punya afdhaliyah, punya keutamaan yang tertinggi itu. Karena semua ibadah tadi dikatakan ujungnya apa? Zikir. Ujungnya apa? Zikir itu. Memperkuat. Semua. Kita berilmu, ilmu itu ujungnya adalah untuk bagaimana kita mengenal Allah. Ma'rifatullah itu. Ma'rifatullah itu. Mengenal Allah. Jadi zikir yang diilmoni, ingat kepada Allah yang diilmoni tadi itu. Makanya tadi pertanyaannya, kenapa lalu yang namanya zikir itu kok punya nilai keutamaan yang tinggi? Karena zikir adalah menjadi puncak dari semua jenis ibadah itu. Nek iso sholat di luar sholat, gitu lah ya bahasanya. Zikiro di luar sholat. Wong nek sholat lalu zikir ya pantes pancen sholat kok, gitu lah ya. Makanya saya katakan wong nek nang masjid kok eling Gusti Allah ya pantes. Kamu kalau ngaji begini, lalu kemudian hati kita semuanya Gusti Allah ya pantes. Tapi kalau kita ini berada di tengah-tengah potensi kemaksiatan tinggi, tapi kita tetap ilmu Gusti Allah, itu baru yang teruji itu di situ ya. Jadi nek masjid wong ketok khusyuk ya mesti ae. Wong wae umroh kok ya nang kono umroh nang Mekah kok ndonga nangis-nangis umumnya utangnya akeh. Sedang puncak-puncaknya nangis ya. Tapi bagaimana di luar ibadah itu kita memperkuat zikir tadi kepada Allah itu. Nah, ibadah itu sesungguhnya adalah keharusan minimal ya. Cara minimal secara syariat untuk kita diajari iling nongoni ke Gusti. Cara batas minimal itu. Sehingga orang itu iso dilatih lalu sholat. Kenapa dari sholat ke sholat itu 5 kali sehari? Ada jeda waktu. Di saat ini kita terus berada dalam sholat, berada dalam zikir, diiling nomane ada sholat, diilingkan lagi ada sholat, diilingkan lagi ada sholat. Sehingga estafet, zikir itu menjadi sesuatu yang terus bersambung, yang terus menerus. Jawabannya seperti itu. Tapi mungkin tidak orang itu zikir tanpa ibadah, itu tidak mungkin. Karena ibadah itu bagian dari ketaatan. Harus ada unsur kepatuhan. Paham ya? Ada unsur kepatuhan. Itu batas minimal. Wong ngomong iling, aku iling Gusti Allah gak dipikir bujuk. Gak mungkin. Paham ya? Iling kepada Allah itu ya berarti memenuhi syariatnya. Wong iling kok melanggar syariat ya tidak bisa. Iling Gusti Allah itu berarti ada kepatuhan kepada apa? Syariat itu. Oh iki sing ngongkon Gusti Allah. Iki sing merentahno Gusti Allah. Dan seterusnya itu.
Ada aliran kan, aliran kepercayaan itu kan gak mau sholat, tapi sholat itu kan untuk zikir pada Allah, yang penting saya akan zikir. Kamu bukan zikir itu, ngelamun ya apa istilahnya, beleng itu. Nah, zikir pada Allah mestinya Anda harus ingat Allah itu merintahkan apa dengan kamu. Gitu. Karena agama ada syariat, paham ya? Tidak sekedar hati gitu. Wa huwa ghayatu samratil ibadah al-amaliyah. Walidzikri awalun wa akhirun. Walidzikri lan iku tetep kudu zikir. Awalun utawi ada awal, wa akhirun dan ada akhir. Ada akhir. Zikir itu ada apa? Awal, ada akhir. Fa awalu apa awalnya? Yujibu al-uns. Awal daripada zikir itu adalah perasaan damai. Uns itu artinya perasaan nyaman, damai. Al-uns. Apa namanya? Al-uns. Anisa al-uns itu artinya adalah perasaan betul-betul dalam kondisi yang nyaman, yang damai. Wal khubbi. Khub itu artinya ada rasa cinta. Jadi awalnya adalah perasaan merasa damai, merasa cinta, merasa senang, zikir. Ngiling-ngiling itu loh senang. Wong ngomong cinta kok gak tahu iling belas. Itu ya gak cinta, gak zikir. Zikir itu bagian dari rasa khub. Lalu merasa ada perasaan damai ketika dia ingat atau iling. Wa akhiruhu yujibu al-unsa wal khub wa yusru anhu wal matlubu dzalika al-unsu wal wa akhiru tayakhir dzikir ku yujibu menetapkan apa akhiruhu iku al-unsa wal khub sama. Di akhir juga akan melahirkan perasaan damai wal khub. Wa yusduru adhu lan keluar apa al-uns wal khub tadi anu saking man. Wal matlubu yang dicari adalah dzalikal uns wal khub, perasaan damai dengan Allah, wal khubbu dan perasaan mencintai kepada Allah itu. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat itu, cinta kepada Allah itu jauh melebihi dari cinta segalanya, cinta kepada Rasul itu jauh melebihi dari cinta segalanya, maka tidak ada sesuatu yang berat dalam hidup itu. Ya. Mendapatkan atau kehilangan sesuatu, apapun ya, maka itu tidak akan menjadi beban dia untuk menggeser cinta kedamaiannya kepada Allah. Itu sudah sampai cintanya tenanan Gusti Allah. Cinta akan bangun satu kekuatan dari dia. Dari mana cinta lahirnya? Az-zikr tadi, zikir. Paham ya? Kalau kita sudah dengan Allah, maka cinta mendapatkan atau kehilangan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, maka itu tetap menjadikan dirinya dalam kondisi yang damai. Yang damai. Karena Allah tidak pernah hilang. Allah itu terus berada dengan kita. Semuanya yang di luar diri kita yang namanya dunia itu bisa hilang, bisa berkurang, bisa bergeser ya. Yang tidak bisa itu adanya hanya Allah itu. Makanya kata Nabi itu, orang tidak akan beriman hatta saya, kata Nabi, hatta akuna habba ilaih. Sehingga saya menjadi orang yang paling dicintai bagi Allah wa Rasul, itu menjadi sesuatu yang dicintai paling dicintai dari segala sesuatu yang dia cinta. Kita mencintai harta itu manusiawi. Tapi cinta itu jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada siapa? Kepada siapa? Gusti Allah. Cirinya kalau kita cinta kita terhadap harta itu tidak melebihi cinta kepada Allah, dan Gusti Allah ngomong zakat, kita zakat. Karena saya lebih cinta pada Allah, gitu loh. Ya Gusti Allah ngomong sedekah, kita sedekah. Nah Gusti Allah meminta kita untuk berperang jihad, kita mau jihad. Ya, untuk membela sebuah kebenaran.
itu namanya cintanya kepada Allah itu lebih tinggi. Gitu ya. Lebih tinggi daripada cinta kepada dirinya. Jadi zikir akan membangun sifat al-uns wal khub. Apa namanya? Al-un awwaluhu wa akhir itu sama. Al-uns wal khub. Damai dan lalu kemudian akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah yang luar biasa itu. Jadi kalau kita ngajar ya, ngajar itu zikir. Gitu ya. Kita mulang popo menjadikan anak itu semakin tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ya, seharusnya jauh lebih mudah untuk menggiring sana dengan logika dan ilmu secara ilmiah itu ya. Karena ilmu itu kan mengetahui sesuatu yang kemarin kita tidak tahu, kayak gak mungkin lah gitu. Ini ternyata kenapa kok pesawat itu bisa terbang? Oh kenapa kita ini kok bisa tumbuh? Oh karena ini Gusti Allah menciptakan ini nih. Ini yang tidak mungkin manusia bisa menciptakan, di sini Allah yang menentukan itu gitu ya umpamanya. Wah itu luar biasa itu. Itu di atas itu ada buku saja nih. Buku-buku cara jadi perpustakaan guru, mungkin kamu kalau pas lagi bahas tentang apa, cari bab itu, nanti kamu bisa menghubungkan. Nah, diurut Pak Ari. Masih apa? Papakan saya dikasih dari Kemenak berapa dus tentang ilmu, konsep ilmu dalam Al-Quran. Di apa? Raknya anak putra itu. Saya dari yang saya bawa. Taruh di meja guru. Sampai pas ngulang sing guru fisika, guru kimia, guru matematika, di situ ada. Ya pas bapaknya sing diwoco, nanti kan tambah lebih banyak, tambah lagi. Bagaimana menghubungkan kajian keilmuan itu dengan Allah gitu ya, dengan dat untuk nyambung itu. Sehingga keimanan itu betul-betul punya landasan empirik. Tidak hanya sekedar berdasar hidayah, tapi karena hidayah itu pun juga harus muncul dari ilmu ya, tidak bisa tiba-tiba. Orang lalu mau mendapatkan petunjuk itu juga kudu ono ilmu nih ya, kudu ono landasan ilmunya. Nah, itu bisa dibaca itu. Lengkap kok itu tentang alam semesta, tentang apa itu. Ilmu pengetahuan dari Kemenak. Ada 2 versi kayaknya. Silakan kalau ada yang perlu ditanya. Ini ilmu jeroan ya. Ini kan? Ayo, apaan? Hmm. 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 Iya. Kemungkinan besarnya zikir yang tidak diilmoni ya. Ya. Tidak diilmoni itu banyak hal. Satu, mungkin dia tidak tahu cara zikir yang benar kayak apa. Tujuan zikir itu kayak apa. Lalu kemudian menjadikan zikir itu wujud atau mengimplementasikan, mewujudkan zikir itu menjadi dalam kehidupan. Makanya subhanallah itu adalah ujung dari sebuah pemahaman kita atas sesuatu yang mengharuskan kita untuk mengakui bahwa Allah subhanallah maha. Jadi dia tidak tiba-tiba muncul ya. Karena ada keyakinan kita tentang, ada pemahaman kita tentang segala sesuatu itu yang takjub. Subhanallah biasanya dari sesuatu yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi satu, pasti ada persoalan terkait dengan ilmu bagaimana berzikir yang benar ya. Tentang caranya, tentang tujuannya, tentang niatnya gitu ya. Tapi kita tidak perlu lalu kemudian mengatakan, aku zikir kok durung iso. Teruskan saja. Sama dengan sholat tidak bisa. Kita sholat gak khusyuk, angel, gak usah sholatnya tidak bisa. Karena segalanya akan diawali dari sesuatu yang terkadang tidak sempurna tadi ya. Tidak sempurna itu. Jadi tetap, nah untuk menyempurnakan itu diilmoni gitu, diilmoni lalu diyakini secara penuh bahwa zikir kepada Allah itu pasti tatmainnul qulub. Gelisah itu berarti ada persoalan dengan zikir yang tidak tepat atau yang tidak istiqomah atau yang tidak tepat caranya, yang tidak tepat tujuannya, macam-macam. Ya.
Nek astinya itu ala bidzikril apa? Tatmainnul qulub itu. Jadi hati itu akan menjadi tenang karena itu nas Al-Qur'an ya. Zikir dalam arti apa ya? Dalam bentuk apa saja yang kita senantiasa ingat mengenai Gusti Allah itu. Sekali lagi orang gelisah itu manusiawi ya. Orang galau itu manusiawi, orang bingung itu manusiawi. Apa istilahnya? Dia lagi shock lalu kemudian ada persoalan dalam dirinya lalu muncul satu keguncangan itu manusiawi. Nabi pun terkadang juga gelisah. Tapi Nabi pelariannya tetap pada itu. Ketika Nabi gelisah, ketika Nabi dalam keadaan gama, galau tadi juga pernah sebagai manusia. Tapi Nabi lalu kemudian minta segerakan sholat. Segerakan kapan sholat? Wahai Bilal, kapan sholat? Sholat itu qurrata aini, kata Nabi itu. Sholat itu yang menjadikan saya damai. Sholat itu. Qurrata aini fis sholat, kata Nabi itu. Jadi saya akan damai kalau saya sholat itu. Nah, zikir yang tepat itu. Damai kita gelisah itu sholat. Sholat wudhu, sholat, gitu. Sholat lalu kemudian zikir. Jangan kita berpikir ketika kita zikir, lalu persoalan kita yang kita hadapi itu pasti akan segera selesai. Tidak. Itu tetap Allah yang menentukan. Tapi kita akan ada kekuatan untuk menghadapi itu ya dengan zikir itu. Ya. Ini perlu tarekat khusus, tarekat Ais itu ya. Jadi bagaimana membangun tarekat Gen Z yang kegelisahannya sudah gelisahnya sudah digital soalnya, kegelisahan digital. Kegelisahan yang bersifat dunia maya itu kan bil ghaib itu ya. Bil ghaib. Ini maca Quran Umar ini tenang apa ora? Nek maca Quran. Habis baca Quran itu hati ini lebih tenang apa enggak? Tenang, damai. Berarti di situ ada damai. Al-khub wal uns tadi itu. Nah, kalau itu dirutinkan, maka akan menjadi damai. Jadi sekali lagi gelisah itu manusiawi karena diciptakan begitu. Manusia itu ada potensi lemah, tapi harus kita perkuat tadi ini ya. Harus segera kita hadapi dengan cara kita mendekat. Satu, mengilmoni diri, menghadapi masalah itu. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dan ingat kepada Allah itu akan menjadi cara, Allah akan memberikan cara atau jalan bagaimana kita mencarikan solusi atas masalah itu. Masalah itu harus ada solusi ya. Tidak bisa kita selesaikan hanya dengan zikir. Tapi ingat, zikir itulah yang menjadi penyebab Allah membukakan jalan. Anda harus melakukan apa gitu ya. Kan nanti ada panduan yang kita tidak tahu gitu ya. Makanya tadi kalau sudah zikir kok masih gelisah, berarti ada persoalan dengan zikirnya, dengan cara zikirnya. Sama dengan sholat kok cek ngelakoni maksiat, ya. Padahal sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti ada persoalan dengan sholatnya. Ma'am gak tambah sehat tapi kok malah loro kabeh. Kira-kira salah ma'amnya apa salah ma'amnya yang kita salahkan apa cara makannya yang salah? Bukan makanannya yang salah, tapi apa? Cara makannya kewareken atau waktunya nggak tepat, durasinya nggak tepat dan seterusnya. Zikir itu pasti apa? Tatmainnul qulub itu. Ingat kepada Allah itu tatmainnul qulub. Dan biasa ngono kuwi biasanya ya ya gak enak gitu. Biasa maca Quran, biasa baca ini, biasa sholat terus gak sholat itu kayak ono sing ilang gitu biasanya. Oke, ada lagi? Tapi tak pikir kayak kamu kan cek durung akeh masalah kan di usia-usia begini kan mestinya no problem ya, kayak bayi itu kan. Yang banyak masalah itu loh. DPR, menteri, presiden itu akeh masalah. Kita itu masalah apa gitu. Silakan, ada lagi? Tarekote orang-orang tua-tua itu biasanya senang budal, soalnya dikai sangu ya tuh, jajan. Mbah-mbah itu biasanya kan jajan. Mari sholat terus jajan tuku opo gitu ya.
No cukir itu biasanya. Ini memang luar biasa kitab Mau'izatul Mu'min itu nanti mengurai, memberikan apa solusi, memberikan diagnosa terhadap penyakit-penyakit hati itu. Ya itu ya, serangkumannya itu. Kok mari tadi dukun aku tambah wedi temannya. Kita sawah Melayu ini dukun kamu. Bifanfa'na bibarakatihi. وأنبتنا في طريقتهم. السلام عليكم ورحمة الله.